Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Ya, Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap untuk menjaga pola hidup sehat ya. Nah, sudah berdoa? Ya, jangan lupa untuk memulai hari baru dengan berdoa. Nah, hari ini kita masih mempelajari mengenai teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu menyajikan contoh daripada teks eksplanasi. Apa contohnya anak-anak? Iya, gunung meletus. Nah, ini contoh pada pertemuan sebelumnya. Ini contoh teks apa? Teks eksplanasi. Sekarang lihat pengertian daripada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan memaparkan atau menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena baik alam maupun sosial yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Perbedaannya dengan teks prosedur adalah teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut akan berhasil. Nah, kalau tadi teks eksplanasi tanpa campur tangan manusia, sedangkan teks prosedur menggunakan campur tangan manusia. Nah, lihat contohnya. Mengapa ini dikatakan sebagai contoh daripada teks eksplanasi? Iya, karena peristiwa bencana alam yang berlangsung yang disebabkan adanya endapan magma di dalam perut bumi yang kemudian disemburkan oleh gas yang mempunyai kekuatan tinggi, ini merupakan fenomena alam tanpa campur tangan manusia. Maka contoh ini disebut sebagai contoh teks eksplanasi. Jelas anak-anak? Oke. Selanjutnya, ciri umum teks eksplanasi yang pertama adalah informasi-informasi yang termuat di dalamnya berdasarkan fakta tanpa ditambahi opini-opini yang belum jelas kebenarannya. Nah, apa itu fakta? Ya, fakta adalah peristiwa yang nyata ataupun yang benar-benar terjadi, ada buktinya, ya kan anak-anak? Oke, yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Apakah gunung meletus termasuk ilmu pengetahuan? Iya, IPA atau IPS anak-anak? Iya, tentang IPS. Oke, fenomena alam, gunung meletus. Apalagi contohnya? Banjir, apalagi anak-anak? Petir, ya kan? Nah, nanti contoh-contoh eksplanasi anak-anak bisa lihat dalam video pembelajaran. Ibu sudah memuat 2 video di dalamnya. Oke, silakan kamu tonton nanti videonya. Yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ya, ini bukan merupakan teks persuasi ya. Kalau tadi ini merupakan teks persuasi, teksnya memengaruhi pembaca untuk membeli ataupun untuk memproduksi, ya kan? Nah, kalau teks eksplanasi tidak, dia hanya sekedar memberikan informasi. Ya, yang keempat yaitu strukturnya terdiri atas identifikasi fenomena atau pernyataan umum, rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat, kausalitas dan kronologis, dan ulasan atau interpretasi. Jadi ada berapa strukturnya? Ada 3. Oke. Nanti kita lihat bagian-bagiannya. Selanjutnya, kita mempelajari mengenai struktur teks eksplanasi, ya kan? Tadi secara umum. Ada pernyataan umum, ada urutan sebab akibat, dan ada interpretasi. Kita bahas satu persatu.
Yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu bagian yang berisi pernyataan umum tentang suatu peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Nah, contoh gunung meletus tadi itu merupakan proses apa? Iya, proses terjadinya gunung meletus. Berarti pada paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum, ya kan? Lihat contohnya. Dari gunung meletus adalah blank 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 sampai dengan Indonesia. Jelas anak-anak? Ya, paragraf pertama ini merupakan contoh dari struktur pernyataan umum. Kita lanjut ke struktur kedua. Struktur kedua adalah urutan sebab akibat, yaitu bagian yang berisi tentang rincian penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dipaparkan secara urut atau bertahap dari awal mulai peristiwanya sampai kepada peristiwa akhir. Ya kan? Tadi paragraf pertama itu pernyataan umum. Nah, berarti paragraf kedua merupakan urutan sebab akibat. Nah, ini dia. Hampir seluruh kegiatan gunung berapi ada hubungannya dengan zona-zona kegempaan yang aktif dikarenakan. Berarti ada sebab dan ada akibat. Ya kan? Paragraf kedua ini merupakan urutan sebab dan akibat. Iya. Lihat paragraf ketiga, apakah urutan sebab akibat? Magma ini diciptakan melewati suhu yang amat sangat panas yang berada di dalam perut bumi. Berarti masih juga tentang akibatnya. Oke. Lanjut, paragraf keempat. Lalu magma itu akan membawa gas, ya, masih proses, ya kan? Proses sebab dan akibatnya. Iya. Ini juga merupakan struktur daripada sebab akibat. Lanjut. Sesudah semburan dari gunung meletus itu berhenti, kawah yang bentuknya menyerupai dengan bentuk mangkuk umumnya terbentuk di bagian puncak gunung berapi tersebut. Iya, masih ada ya. Ini merupakan pernyataan sebab akibat. Lanjut. Dampak negatif yang akan terjadi dari meledaknya gunung Merapi itu ialah, sampai kepada kalimat terakhir, salah satu dari penyakit itu adalah gangguan pada saluran pernapasan. Nah, ini juga masih pernyataan sebab akibat. Nah, ada juga dampak positifnya, katanya di sini. Berarti merupakan pernyataan sebab akibat, ya kan? Dikarenakan, ya, lihat kalimat terakhir. Kenapa demikian? Dikarenakan apabila terjadinya letusan gunung berapi itu bisa membelah pulau sehingga membentuk danau. Ya, masih pernyataan sebab akibat. Oke. Nah, berarti dari paragraf kedua sampai paragraf akhir merupakan urutan sebab akibat. Kita lihat bagian yang ketiga, yaitu interpretasi atau simpulan, yaitu bagian yang berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik peristiwa atau proses yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Ada interpretasinya anak-anak? Ya, pada teks gunung meletus yang Ibu sajikan di dalam PowerPoint ini tidak menuliskan interpretasi. Jadi teks eksplanasi bisa hanya ada dua struktur aja. Hanya ada pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Tetapi di dalam buku paketmu ada 3 strukturnya. Iya, nanti ada contoh-contohnya di dalam buku paketmu. Itu merupakan terdapat struktur 3-nya ini, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi ataupun simpulan. Jelas anak-anak? Iya. Nah, selanjutnya kita mengerjakan tugas yang sudah Ibu masukkan di dalam Google Classroom. Silahkan dikerjakan. Ibu tunggu.
Jangan lupa untuk tetap jaga hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.